Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muqitil hasib, wassalatu wassalamu ala habibin nasib, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma damatis samawati wal ard mawjudan fi hajizir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir dalam kesempatan ini, para alim ulama, guru-guru kita, imam masjid yang kita muliakan, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam ba'dal maghrib Masjid Nurdin Hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mengaji ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama Allah Al-Hasib. Setelah minggu yang lalu kita mengaji untuk mengenal nama Allah Al-Muqit yang memenuhi kebutuhan pokok kita, maka malam hari ini kita mengenal nama Allah Al-Hasib. Al-Hasib adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-41. Al-Hasib artinya yang menghitung. Maksudnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghitung, yang menghisab, yang memeriksa makhluknya pada hari kiamat. Itu di yaumul hisab. Manusia pada hari kiamat, kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, nanti terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang tidak perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak periksa artinya tidak disidang, langsung masuk ke dalam syurga. Ada pula yang langsung masuk ke dalam neraka. Jadi bighairi hisab ini 2 macam. Masuk syurga bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung, tanpa diperiksa dulu. Ada juga yang langsung masuk neraka pun bighairi hisab, tanpa dicek, langsung dicemplungkan dalam api neraka. Na'udzubillah. Kelompok kedua, orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, hisab yasirah, hisab yang ringan. Ibarat kata kalau kita diperiksa di pelabuhan, hanya lihat dikit-dikit saja, ya, yang tukang ceknya itu. Periksa yang mudah. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang teliti. Ini overall check, mungkin begitu ya. Dites, diteliti, diperiksa habis-habisan. Orang-orang yang sudah nyata baiknya di sisi Allah, mereka masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat masuk ke dalam surgamu tanpa diperiksa. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang sudah nyata pula jahat atau kufurnya kepada Allah, maka mereka masuk neraka langsung tanpa dihisab. Orang-orang kafir tidak diperiksa lagi, cemplung langsung ya.
Aku juga dek periksa dah. Kata malaikat, tak usah periksa langsung, tembak aja langsung, cemplungkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang ada amal baiknya, namun ada juga amal buruknya. Dia punya amalan baik, tapi dia juga banyak amalan yang buruk. Inilah yang kena hisab. Ini kita banyak dalamnya. Mudah-mudahan Allah mengasihani kita. Maka ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menghisab dengan hisab yang mudah. Ada kalanya Allah menghisab dengan hisab yang teliti. Makanya kita sering-sering berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh para alim ulama kita dan dibolehkan, yaitu berdoa waktu membasuh anggota wudhu kita, agar hati kita hadir dan khusyuk. Saat mencuci tangan kanan, membasuh tangan kanan, itu di antara doa yang diajarkan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitabku di tangan kananku, wa hasibni hisaban yasira, kalaupun engkau menghisab, maka hisablah dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah ni sekedar kalau orang yang tukang cek di imigrasi atau di pelabuhan, dia kenal dengan kita cuma nengok muka saja. Oh Pak, mana barangnya? Oh ini. Oh ya, langsung. Itu dicek sekedar nengok tasnya betul atau tidak. Hisab yang mudah. Kalau nampak salah-salah dikit ditutupi. Bahkan kita mohon kepada Allah, nampak salah banyak pun ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in hasiba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas setiap sesuatu itu menghisab, memeriksa. Segala sesuatu dihisab oleh Allah. Ini hisab ni periksa. Lain hisab kita tu lain ni. Banyak ahli hisab katanya. Ahli hisab yang nengok bulan, ahli hisab itu lain. Hisab yang dimaksud adalah periksa. Segala sesuatu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi balasan yang sesuai. Sampai-sampai kambing yang pernah menanduk kambing yang lain di dunia, di akhirat nanti dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Yang dahulunya ditanduk di dunia, diperintahkan untuk membalas penanduk bagi kambing yang menanduknya itu. Yang nyabung ayam, hati-hati. Yang hobi nyabung ayam, yang hobi nyabung binatang, a'udzubillah. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah kalian tanah. Jadi hewan saja ada hisabnya. Bagi hewan yang jahat, seperti tadi dicontohkan, menyakiti rekannya sesama hewan, nanti dihidupkan, dibangkitkan, yang disakiti meminta balas, maka yang disakiti itu akan menyakiti kembali. Setelahnya baru dijadikan kembali sebagai tanah. Kalau hewan yang umum ni, umumnya mati jadi tanah. Yang menjadi korban hari raya Idul Adha itu jadi kendaraan. Wallahu a'lam bentuknya macam mana nanti jadi kendaraan di negeri akhirat. Tapi hewan yang tadi bermasalah dihidupkan dulu, baru diselesaikan persoalannya, kemudian baru dijadikan tanah kembali. Ayat turab. Orang-orang kafir di yaumul qiyamah nanti memohon kepada Allah dalam surah Allahu a'lam amma yatasaalun. Allah berfirman, mereka berkata,
Ya laitani kuntu turaba, andai dulu aku hanyalah tanah saja. Sebab tanah tidak ada apa-apa, tidak ada dihisab, tidak ada kena periksa. Tetapi kita ni kena periksa ya. Nas'alullah al-afiyah. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah melihat seekor burung yang terbang. Lalu beliau berkata, "Tuba ya ta'ir, beruntung engkau wahai burung. Tatir wa ta'kul, kau terbang, engkau makan, wala hisaba 'alaika wala iqab." Di akhirat nanti engkau tak ada dihisab, tidak pula disiksa. Fa amma nahnu, sedangkan kami manusia ini, fal hisab wal iqab, perhitungan Allah menunggu kami, dan bagi yang celaka balasan Allah menunggu. Sampai pingsan beliau, ughmi alaih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, saking takutnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi sekalipun, pasti kami akan datangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai yang menghisab. Jadi hitung Allah semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Sebaliknya, barang siapa berbuat kejahatan walaupun sekecil apapun, dia pun akan mendapatkan balasannya. Nas'alullah al-ghufran, kita mohon Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin yakhtu khutwatan illa su'ila anha ma arada. Tidaklah ada seseorang hamba yang melangkahkan satu langkah dari kakinya kecuali ia akan ditanya apa yang dia maksudkan, apa yang dia kehendaki dengan tujuan langkahnya itu. Kita ke masjid dari rumah tadi, keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ditanya kepada kaki kita, langkah kita, kau melangkah tadi untuk apa tujuannya? Nak ke masjid Nurdin Hasanah, nak ngapa? Nak ngaji agama. Untuk apa? Mendapatkan ridha Allah, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti di akhirat itu takut kita, jadinya kita tidak dapat membanggakan amal-amal kita. Apalagi jika kita menyadari jika amal-amal kita itu tidak ikhlas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa nanti di yaumil akhirah ada beberapa golongan orang yang sudah hampir masuk surga, ditanya oleh Allah. Di antaranya adalah qurra, yang ahli baca Quran. Masuklah di situ mungkin orang alim ya, orang yang mengajar mungkin masuk di dalamnya. Lalu ditanya, sudah mau masuk surga, sudah tinggal melangkah lagi ke dalam surga istilahnya, kira-kira apa yang membuat engkau masuk surga ini? Maka dia mengatakan, ya Allah, dulu waktu aku di dunia, aku adalah orang yang rajin mengaji Al-Quranul Karim. Aku membaca kitabmu dengan bacaanku yang paling terbaik. Maka tiba-tiba jawabannya adalah, kadzabta, engkau bohong. Qara'tal Quran, engkau baca Quran,
liyuqal annaka qari, supaya orang bilang engkau qari yang hebat. Kau bukan membaca Quran karena Allah, kau hanya ingin dipuji orang lain, maka dicemplungkan ke dalam api neraka. Begitu juga ada orang yang berjuang syahid, bahkan mati gugur dalam peperangan fi sabilillah. Maka ditanya, apa yang membuatmu akan masuk surga? Ya Allah, aku berperang di jalanmu lalu aku gugur mati syahid. Lalu dikatakan, engkau bohong. Engkau berperang bukan untuk syahid, bukan karena Allah, tetapi supaya dibilang orang engkau hebat, engkau pahlawan, engkau jagoan, engkau berani, dan sebagainya. Nah, termasuk nanti ada orang yang rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Aku rajin sedekah ya Allah. Bohong kata Allah. Engkau rajin sedekah supaya engkau dikagumi orang, dibilang orang engkau dermawan, disukai orang bahwa engkau adalah orang yang baik. Tujuanmu bukan karena Allah, tapi karena manusia, supaya mendapat pujian orang. Ada cemplungkan ke dalam api neraka. Itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kita, apapun yang kita lakukan nanti akan ditanyakan. Ngeri sebenarnya ya. Apa yang dilakukan oleh mulut kita, oleh tangan kita, bahkan oleh hati kita sekalipun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Mudah-mudahan karena itu kita selalu berdoa agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah tutupkan aib-aib kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sering atau pernah dulu menyampaikan, kalau sudah diperiksa, apalagi yang memeriksa ini mahkamah Allah, meja hijaunya Allah. Astagfirullah. Meja hijau dunia pun jarang yang lepas. Meja hijau KPK jarang yang lepas. Apatah lagi meja hijaunya yaumul hisab, persidangan di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering-sering kita berdoa agar kita masuk surga bighairi hisab. Sebab kalau sudah kena periksa itu masalahnya lain. Sempat dicek aja masalah. Karena itu banyak-banyaklah kita mengamalkan anjuran Nabi, jangan suka buka aib orang lain. Siapa yang suka nutupi aib orang lain, saudaranya, nanti di akhirat Allah tutupkan aibnya. Man satara akhahu satarahullahu yaumal qiyamah atau kama qala. Siapa yang menutupkan aib-aib saudaranya di hari kiamat nanti, Allah tutupkan aib-aibnya. Salah satu kelebihan orang yang suka memaafkan. Orang yang suka memaafkan orang lain, tak membongkar aib orang lain yang berbuat salah kepadanya atau ada aib orang lain yang berlaku kepadanya, dia tutupi, bahkan dia maafkan. Itu di akhirat nanti ada seruan, liyakum man kana ajruhu 'ala Allah. Berdiri orang-orang yang pahalanya langsung Allah yang balasnya. Ternyata yang berdiri itu adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Itu karena dia menutupi aib orang lain, dimaafkannya kesalahannya, maka dia termasuk orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, untuk apakah ditanya? Tentu untuk dihitung. Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Hasib akan menghitung, akan memeriksa segala amal, termasuk langkah kaki sekalipun. Setelah seseorang keluar dari kuburnya, maka dia dihalau dan dikumpulkan ke padang mahsyar. Mahsyar itu artinya kumpul, dikumpulkan. Mahsyar diawali dengan dihalau dulu, ibarat macam gembala digiring, dihalau dulu untuk dikumpulkan di tempat dia berkumpul, namanya mahsyar. Dalam riwayat wallahu a'lam,
ada yang mengatakan lamanya 50.000 tahun di padang mahsyar nanti. Ada orang nanti di padang mahsyar karena jarak matahari itu dekat, banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tenggelam nian ada, tenggelam sebatas telinga, tenggelam sebatas bahu, tergantung bagaimana nanti orang tersebut dari amal dan ketaatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di padang mahsyar mereka dikumpulkan. Kemudian diberikan catatan amal. Firman Allah taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang-orang yang diberikan oleh Allah catatan amalnya pada sebelah tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan pemeriksaan yang seringan-ringannya. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Doa wudu tadi, Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Waktu tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, ya Allah jangan kau berikan catatan amalku pada tangan kiriku, wala min zuhri, jangan pula dari belakangku. Itu menunjukkan buruk kalau dari tangan kiri atau dari belakang adalah kecelakaan. Wal iyadu billah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Dan adapun orang-orang yang didatangkan catatan amalnya dari belakangnya, maka ia akan berteriak, celakalah aku. Dari tangan kiri yang dari belakang, berteriaklah mereka, celakalah aku. Dulu juga kita sampaikan dalam sebuah keterangan, sewaktu pemeriksaan amal pemberian kitab ini, bagi orang yang suka menutupkan aib-aib orang lain, saat itu catatan amal yang dilihat nampak banyak merahnya, buruk, merah. Tetapi lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, karena engkau suka menutupi aib-aib saudaramu, maka aku ampunkan dosamu. Dan catatan burukmu ini, amal-amal burukmu ini tidak aku perlihatkan kepada makhluk, hanya antara engkau dan aku. Yang dahsyat itu catatan buruk lalu ditontonkan Allah pakai film yang sangat luar biasa besarnya, semua orang menyaksikan. Nauzubillah. Itu bagi orang yang suka membuka aib-aib orang lain, penyebar fitnah. Nauzubillah. Catatan amal itu kita terima sebelum dihisab. Jadi terima dulu catatan amal, lalu diperiksa, ditimbang amal kita di mizan. Sesudah itu kita dipanggil Allah dan ditanya dengan banyak pertanyaan. Catatan amal kita terima sebelum dihisab, kemudian dihisab, dipanggil, ditanya dengan banyak pertanyaan. Mulut kita menjawab, tangan kita pun menjawab, kaki kita pun menjawab, menjadi saksi tangan dan kaki ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, bahkan ada sesuai dalam surat Yasin tersebut, yang cenderung tak jujur mulutnya terkunci, langsung terkunci karena Allah Maha tahu. Maka yang ngomong hanya tangan dan kakinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ngomong, kaki yang jadi saksi. Itu alamat celaka. Nauzubillah. Adapun di antara yang ditanya, kata guru kita, menyadur daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang umur. Untuk apa dihabiskan? Dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak tergelincir kaki seseorang dari titian siratal mustaqim
sebelum dia ditanya dulu dari 4 perkara. An umrihi fina afnah, umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia gunakan. Wa an ilmihi fima amila bih, ilmunya kemana dia amalkan. Wa an malihi, hartanya, min aina iktasaba, dari mana dia dapat. Wa aina anfaqa, kemana dia belanjakan. 4 macam itu ditanya. Umur, masa muda, ilmu, harta. Nah, karena itu bagi kita jaga. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datang yang 5. Ada dulu lagu Oma Irama kalau tidak salah ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Masa muda, masa sehat, masa kaya, kesempatan, dan selagi masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa lagi apa-apa. Kalau sudah sakit, masa sehat. Kadang kita sudah sakit baru sadar. Makanya kadang mesti disakitkan dulu banyak manusia ini. Kalau tidak disakitkan dulu tidak sadar-sadar. Itu tanda baik jika dia sadar. Yang dahsyatnya disakitkan pun tidak sadar juga. Na'udzubillahi min dzalik. 4 hal itu ditanya. Setelah ditanya, kita lupa. Kemudian Allah memerintahkan untuk membuka catatan amal. Setelah dibuka dan ditanya, benarkah apa yang tertulis itu? Maka mulut berbohong, tidak benar ya Allah. Maka untuk membenarkan apa yang tercatat, Allah berfirman sebagaimana dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahim", maka dikuncilah mulut-mulut itu. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan memberitakannya kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki menjadi saksi atas apa yang mereka telah kerjakan. Jadi tidak bisa nak berbohong lagi di akhirat. Kalau di dunia masih bisa, apalagi berbohong dengan bini, udah ya. Di akhirat tidak bisa. Na'udzubillah wa nastaghfirullah. Karena aulia-aulia dulu sebenarnya kalau bicara masalah akhirat nih mereka ngeri. Ada yang sampai pingsan ya. Sayyidina Abu Bakar itu makanya diriwayatkan matanya ini seperti aliran sungai berbekas ya, garis ya. Karena nangis terus. Bahkan kalau orang dekat dengan beliau, disebutkan dalam kitab Durrun Nafis, wallahu alam apakah itu makna sesungguhnya ataupun kiasan, akan tercium bau angus seperti hati yang sedang dipanggang, kabidin mashwi. Rupanya dari ungkapan nangis hati beliau yang dalam itu bagaikan terbakar, sehingga macam tercium aroma seperti bau terbakar ya. Saking banyaknya menangis. Makanya Nabi bersabda, kalau ingin melihat ada sosok yang sudah kembali ke alam akhirat padahal masih di dunia, lihatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati yang sesungguhnya, dalam konteks ajal datang. Karena kematian itu bagi orang-orang yang dekat dengan Allah hidup. An-nasu niyamun, kata Nabi, manusia itu tidur. Fa idza matu intabahu, kalau mereka mati baru mereka bangun. Itu ini tidur sebenarnya ya, macam mimpi. Pas kita mati, nah baru kita bangun. Oh inilah sebenarnya. Yang ada ini macam mimpi cuman lagi. Itu maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq takut. Wali-wali itu takut kalau dengar akhirat ini. Makanya mereka setiap saat berupaya menyiapkan diri mereka untuk negeri akhirat. Bagaimana sabda Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang
yang senantiasa memeriksa dirinya dan berupaya beramal, memperbanyakkan amal solehnya untuk negeri akhiratnya setelah kematiannya. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, yang bodoh, yang tak mengerti, manittaba'a hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya saja. Wa tamanna Allahil amani, namun banyak kehendak kepada Allah. Nak syurga, nak bidadari, salat subuh dah pernah. Itu ya. Banyak kehendaknya, kehendak dunia banyak nian. Kehendak akhirat pun banyak juga, padahal tak ada apa-apa, ketaatan apapun, amal apapun yang dilakukannya untuk Allah. Karena itu mereka senantiasa mempersiapkan diri mereka untuk negeri akhirat. Takut mereka pada hari pemeriksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu takut, bahkan di antara mereka ada yang tidak mau berlebih-lebih ini di dunia ini. Kalau berlebih-lebih ibarat orang banyak bawa barang, lama pemeriksaannya. Semakin sedikit yang dibawa, yang dicek dikit. Itu saking dahsyatnya mereka itu takut akan hisab di yaumil akhirah. Karena itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, yang ringan. Kemudian kata guru kita Syekh Muhammad Bakhit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pertanyaan kepada para sahabat tentang siapakah orang yang bangkrut, yang muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ini orang yang berdagang, yang ahli perniagaan, tahunian bangkrut nih. Begitu menyakitkan. Sudah mantap-mantapnya, sudah nak naik-naiknya, sudah nak jaya-jayanya, tiba-tiba bankrupt. Orang Malaysia bilang bankrupt, bangkrut. Begitu sedih, dan menyakitkan bangkrut tersebut. Apalagi kalau bangkrut, sudah bangkrut, ada istilah sudah jatuh setimpa tangga pula. Sudah duit habis, orang pula datang nagih, paksa berlari, bersembunyi kemana-mana. Kalau model yang di Jakarta tu enak, dia banyak duit, dia yang hilang tu. Nah, kalau yang model yang lemah-lemah ni, na'udzubillah. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang habis hartanya, namun masih ada utangnya. Harta habis, utang masih banyak. Itu bangkrut secara dunia. Dijelaskan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjelaskan bahwa itu bukanlah bangkrut yang sesungguhnya. Itu hanya bangkrut istilah dunia saja untuk kaitan dengan harta. Bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak amal-amal kebaikan, tetapi ketika sudah dihisab, maka amal kebaikannya itu habis, diserahkan kepada orang yang pernah dicacinya, yang pernah digibahnya, yang pernah difitnahnya. Habis nanti amalan. Jadi yang suka menggibah orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, pahala amalnya itu diberikan kepada orang yang pernah digibahnya, dicacinya, disakitinya, difitnahnya. Makanya Nabi SAW kalau digibah orang, sahabat-sahabat digibah orang tidak ada marah, karena dikatakan orang itu ngasih kita pahala. Sebaliknya yang menggibah orang itu begitu besarnya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut kita. Dikutip dari kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, dosa menggibah orang itu sama dengan berzina 30 kali. Udah ada tanggung-tanggung sebenarnya cuman karena tidak nampak, banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita memohon ampunkan untuk orang yang pernah kita gibah. Ya Allah, ampunkan dosaku karena pernah menggibah si fulan bin sefulan. Ampunkan dosa orang yang pernah aku gibah itu ya Allah. Yang paling baik
kalau memang sesuai kita minta maaf, minta maaf kepada orang yang pernah kita gibah. Kalaupun tak sanggup, tak sempat atau tak dapat, doakan orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tuntutannya kita wajib minta maaf kepada orang yang pernah kita gibah, karena itu terkait hukuk adami, hak anak Adam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, menutupi aib kita, dan kelak di yaumil akhirah kita termasuk orang yang tidak dihisab oleh Allah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita takut kalau sempat dihisab, karena pasti akan kena. Mohon kepada Allah, kendati banyak kealpaan, kesalahan dan kehinaan, dengan kasih sayang Allah, Allah ampunkan dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultub bina. Ya latif ya alim ya khabir, ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حسيب، اللهم يا حسيب، اللهم يا حسيب، حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم يا حسيب يا حسيب يا حسيب، حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، بلا سابق عقاب ولا عذاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.